semuanya, ketemu lagi dengan saya Fariska. Kita sudah sampai pada bagian akhir materi aljabar boolean, yaitu pada perancangan rangkaian logika yang merupakan aplikasi dari materi aljabar boolean yang sudah kita pelajari di bagian sebelumnya. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke aplikasi aljabar boolean dengan perancangan rangkaian logika, kita perlu mereview sedikit apa saja rangkaian logika yang kita perlukan atau gerbang logika yang kita butuhkan ya. Pertama, untuk rangkaian logika kita butuh tiga gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, kemudian gerbang OR, dan gerbang NOT. Ya. Selain gerbang dasar, juga ada gerbang NAND, NOR, XOR, dan XNOR, sesuai dengan gambar yang sudah dituliskan di sini. Dengan 7 gerbang tadi, ya, 3 gerbang dasar dan 4 gerbang turunan, kita akan menggunakannya untuk beberapa contoh aplikasi aljabar boolean berikut. Salah satu contoh aplikasi teori aljabar boolean adalah dalam melakukan perancangan rangkaian logika. Kita akan mulai melihat bagaimana aplikasinya dalam contoh-contoh soal berikut. Misalnya di sini ada sebuah soal tentang majority gate, yaitu rangkaian digital yang keluarannya sama dengan 1 jika mayoritas nilainya, masukannya bernilai 1. Mayoritas itu artinya 50% tambah 1 minimal. Kemudian keluaran sama dengan 0 jika tidak memenuhi hal tersebut. Nah, kita coba akan diminta menggunakan bantuan tabel kebenaran dengan melakukan pencarian fungsi boolean yang diimplementasikan dengan 3 input majority gate. Ya, diminta untuk melakukan penyederhanaan fungsi dan menggambarkan rangkaian logikanya. Langkah pertama adalah kita perlu membuat dulu tabel kebenaran. Kita membutuhkan 3 buah variabel karena sesuai dengan soal dibutuhkan 3 input majority gate, ya, X, Y, Z. Nah, kemudian kita isikan nilai-nilainya sesuai dengan urutan kombinasi nilai, ya. Pastikan untuk kolom pertama selalu bernilai 4 baris 0 di awal dan 4 baris 1 di bagian akhir. Kemudian untuk kolom kedua, jangan lupa 2 baris 0, kemudian diikuti dengan 2 baris 1, 2 baris 0, dan 2 baris 1. Untuk yang ketiga, 1, 0, 1 buah 1, 1 buah 0, 1 dan 1, dan seterusnya. Ya, untuk memastikan bahwa nanti jawaban kita lengkap dan terurut dengan benar. Baik, kemudian kita akan mengisikan nilai f, x, y, z-nya. Nah, karena menurut soal diminta untuk melakukan majority gate, artinya harus ada minimal 50% plus 1 ya, yang memvote bahwa dia adalah 1 ya. Berarti karena kita punya 3 variabel, maka minimal ada 1,5 lebih dari 1, ya 1,5. Tapi di sini nggak mungkin, berarti 2 ya, minimal 2. Maka kita harus memilih yang ada 2 buah angka 1. Kita lihat di sini ada pada baris keempat, kemudian baris ke-6, baris ke-7, dan baris ke-8 yang mempunyai angka 1 lebih dari 1 ya, atau 2, minimal 2. Nah, dari 4 buah angka 1 ini kita gambarkan key map-nya ya, di posisi 011, kemudian 101, 111, dan 110. Kita sederhanakan sesuai dengan aturan key map penyederhanaan yang sudah kita pelajari. Kita biasanya mulai dari oktet, kalau tidak mungkin oktet, kemudian ke kuad, baru ke yang 2 ya. Kita karena nggak mungkin ke kuad juga, maka kita akan dari 2 ya. Nah, di sini ada yang beririsan, itu tidak apa-apa ya. Asalkan dia memang membantu yang lain supaya bisa ada penyederhanaan ya. Kita mendapatkan 3 buah penyederhanaan, yaitu di sini XZ, XY plus YZ. Hasil penyederhanaannya. Kemudian diminta untuk menggambarkan rangkaian logika hasil penyederhanaannya. Maka kita lihat di sini untuk yang XZ ya, kita gunakan cara dengan menggunakan garis ya, seperti ini. Ada banyak cara, ini salah satu cara yang boleh digunakan. Di sini X dan Z, XZ. Kemudian untuk yang kedua XY ya, X kemudian Y, dan yang ketiga Y kemudian Z ya. Kita gabungkan dengan menggunakan gerbang M, dan karena di sini semua ditambahkan maka menggunakan gerbang OR. Oke. Contoh lain,
Gunakan peta Karno untuk merancang rangkaian logika yang dapat menentukan apakah sebuah angka desimal yang direpresentasikan dalam bit biner merupakan bilangan genap atau bukan, yaitu memberikan nilai 1 jika genap dan 0 jika tidak. Oke, jadi ini diminta untuk memberikan genap atau tidak ya. Oke, di sini pertama kita menentukan dulu ya. Ini adalah untuk angka desimal ya, angka desimal yang genap atau tidak. Nah, angka desimal itu ada 0 sampai 9 ya. Kita membutuhkan berapa bit? Maka karena sampai dengan 9 kita butuh 4 bit ya. Oke, misalnya di sini 4 bit kita mulai dari A0, A1, A2, A3 ya. Oke, karena 9 itu 1, 0, 0, 1 ya. Kita butuh 4 bit. Kemudian di sini permintaannya adalah F-nya harus bernilai 1 jika desimalnya itu bernilai genap dan 0 jika tidak. Gambarkan dulu tabel kebenarannya. Ya. Karena kita ada 4 buah literal, 4 buah variabel, maka kita akan menggambarkan A0 sampai A3. Kemudian nilai desimalnya di sini ada konversinya ke nilai desimal. Ya. Memang angkanya 0 sampai 9, maka sisanya 10 sampai 15 tidak kita tuliskan outputnya atau kita berikan tanda X. Ya. Sisanya sesuai dengan desimalnya kita berikan tanda 1, angka 1 sesuai dengan yang genap. Nah, kemudian dari 5 buah angka 1 ini kita gambarkan di peta Karno. Ya, untuk min term 0000 seperti ada 5 buah ini 0100, kemudian 1000, 0010 dan 0110. Ya, dan yang X ini adalah don't care ya, nggak penting nilainya. Maka kita beri nilai X dan sisanya kita beri nilai 0. Nah, kita lihat di sini kita bisa menyederhanakan dengan menggunakan octet ya. Ada 8 yang bisa kita sederhanakan karena ada don't care yang kita anggap sebagai, bisa kita anggap sebagai 1. Ya, bisa kita anggap sebagai 1, tapi tidak wajib ya. Yang pasti kita ingin mendapatkan penyederhanaan sesederhana mungkin. Nah, karena sudah tidak ada lagi angka 1 yang perlu kita sederhanakan, maka sudah cukup dengan octet saja di sini, yaitu A3 aksen. A3 aksen, rangkaian logikanya ya cukup dengan menggunakan not seperti ini. Ya. Jadi ternyata untuk menggambarkan bilangan genap dengan menggunakan desimal, itu cukup dengan satu buah gate ini saja, atau A3 saja yang menjadi penentu. Ya. Yang nilai A0, A1, A2 tidak penting. Contoh lain adalah dalam unit aritmatika komputer atau ALU ya. Ada di dalamnya rangkaian penjumlah atau adder. Salah satu dalam jenis rangkaian penjumlahnya adalah penjumlah paruh atau half adder. Caranya dia menjumlahkan 2 bit masukan dengan keluarannya bisa berupa dalam bentuk 2 keluaran, yaitu sum dan carry. Ya. Nah, untuk yang sum ini seperti sesuai dengan tabel kebenaran ini ya. Jadi 00 hasilnya 0, sumnya 011, 101 dan 11 sumnya adalah 0. Kenapa? Karena ada carry 1 yang dibawa ke perhitungan berikutnya. Nah, untuk yang sum, kita lihat di sini, kita gambarkan peta Karnonya ya, sesuai dengan kolom yang ada di tabel kebenaran ini. Nah, kita akan mendapatkan hasil, ya ini tidak bisa disederhanakan lagi, ini sudah sangat sederhana ya. Fungsi penyederhanaan adalah X aksen Y plus X aksen, atau ini sama dengan XOR ya, XOR Y. Kemudian kalau carry satu saja di sini tidak usah disederhanakan lagi, sudah jadi XY. Nah, kita bisa menggambarkan dengan yang satu menggunakan gerbang XOR dan yang satu untuk yang sum, dan untuk carry kita menggunakan gerbang M. Oke, sebagai pengetahuan saja, selain half adder ada juga full adder ya. Full adder itu menggunakan 2 buah half adder ya, tapi dia membutuhkan tambahan input berupa carry in ya, carry in dari yang proses perhitungan sebelumnya. Nanti dia akan juga menghasilkan sum dan menghasilkan carry yang akan dilakukan untuk perhitungan berikutnya. Ini adalah tabel kebenarannya, dan ini adalah, kita perhatikan di sini untuk yang half adder, rangkaian logikanya hanya 2, gerbang hanya 2 yang digunakan. Dan di sini dia menggunakan 5 buah gerbang ya, dengan 3 buah input. Seperti itu. Contoh keempat, diminta untuk membuat rangkaian logika yang menerima masukan 2 bit dan menghasilkan keluaran berupa kuadrat dari masukan. Sebagai contoh, jika masukannya adalah 1, 1, atau 3 dalam desimal, maka diminta keluarannya adalah 1001 atau 9 ya, dalam desimal.
Nah, cara menyelesaikan adalah kita akan memodelkan masukan dan keluaran. Masukannya adalah 2 bit ya, 2 bit dalam biner ya, 2 bit. Di sini misalnya XY ya, salah harusnya XY. Kemudian kuadratnya kita butuh 4 bit, maka kita butuh 4 variabel, yaitu misalkan kita gunakan A, B, C, D. Maka kita bisa menuliskan di sini jika inputnya adalah 00, maka kuadratnya adalah 0 ya. Jika 01 atau 1, kuadratnya adalah 1 atau 0001. Jika masukannya adalah 10 atau 2, maka keluarannya adalah 4 atau 0100. Dan jika 3 atau 11, maka keluarannya adalah 1001. Baik, kita akan kemudian menggambarkan keymap-nya. Karena tadi kita lihat ada 4 buah keluaran, yaitu A, B, C, D, maka kita akan menghasilkan 4 buah keymap. Ini adalah untuk A, untuk B, untuk C, dan untuk D. Untuk A, yang bernilai 1 hanyalah 1, 1. Maka kita gambarkan di sini 1, di situ 1, kemudian di sini adalah di 1, 0. Di sini di C tidak ada yang 1 sama sekali, kemudian yang di D itu ada 2 yang bernilai 1, ya, yaitu 01 dan 11. Maka kita hasilkan penyederhanaannya seperti ini. Perhatikan untuk yang C tidak ada sama sekali yang bernilai 1, maka dia akan bernilai 0. Dan di sini atau tidak ada. Nah, tapi kita akan menuliskannya tidak seperti itu, tapi kita tuliskan adalah ya X aksen misalnya ya. Atau boleh juga Y aksen. Ya, karena untuk menghasilkan 0 itu. Kemudian untuk ini tetap ini Y ya. Kita gambarkan rangkaian logikanya. Ini untuk yang A ya, itu XY, kemudian untuk yang B, X, Y aksen. Untuk yang C, X aksen, seperti ini. Dan yang D, itu Y, ya. Y saja, ya, tidak menggunakan gerbang logika apapun. Ya. Oke. Kemudian contoh kelima, ya. Nah, ini terkait dengan program, ya. Diketahui sebuah instruksi dalam program, ya, kita semua sudah paham, ya. If A lebih besar B, then write line A, else write line B. Nah, di sini nilai A dan B yang dibandingkan masing-masing panjangnya 2 bit. Misalnya A1, A2, dan B1, B2. Buat rangkaian logika yang sudah disederhanakan, tentunya, yang menghasilkan keluaran 1 jika A lebih daripada B, atau 0 jika tidak. Kemudian diminta menggambarkan kembali rangkaian logikanya jika hanya menggunakan gerbang NAND saja. Ya, di sini diminta menggunakan hukum De Morgan. Kita akan coba. Seperti yang sebelumnya, kita akan menuliskan dulu atau menggambarkan dulu tabel kebenarannya. Menurut soal ada dua buah input, yaitu variabel A dan variabel B ya, dalam bentuk desimal. Nah, kita diminta untuk mengubah dulu jadi biner dengan masing-masing 2 bit. Maka untuk yang A ada A1, A2, untuk yang B ada B1, B2. Dengan demikian, keseluruhan kita punya 4 buah masukan. Maka kita menggambarkan dulu semua nilainya, 2 pangkat 4 kemungkinan atau 16 buah kemungkinan. Di sini kita buat semua variasinya sesuai dengan urutan yang benar. Ini adalah hasil konversinya ya. Contohnya seperti ini. A1, A2 nilainya 0, 0, maka A-nya nilai 0. B-nya bernilai B1, B2, 0, 0, maka B-nya 0. Atau untuk yang ini misalnya A1, A2-nya 01, maka desimalnya adalah 1. B1, B2-nya adalah 1, 1, maka desimalnya adalah 3. Nah, kita lihat di sini. Bernilai benar hanya jika A lebih besar daripada B. Maka di sini nilai 1 adalah pada baris yang ini, A-nya 1 dan B-nya 0, kemudian di sini 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1, dan 3, 2. Selebihnya bernilai 0. Baik, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah angka 1 ini kita gambarkan di dalam keymap. Ya. Ini untuk A1, A2, ini untuk B1, B2. Ya. Maka setelah kita sederhanakan, yang ini kita kuad, kemudian di sini juga yang 2, ini juga 2, maka kita dapat hasil penyederhanaannya adalah A1 B1 aksen, A2 B1 aksen, B2 aksen, A1 A2 B2 aksen. Maka ini adalah hasil dari penulisan atau penggambaran rangkaian logikanya. Ya. Kemudian diminta untuk menggambarkan rangkaian logikanya dalam bentuk gerbang NAND. Ya. Nah, untuk gerbang NAND ini kita membutuhkan bentuk yang tidak standar SOP atau POS ya, tapi bentuknya adalah
nan ya. Nah, seperti ini kita ubah dulu masing-masing dengan menggunakan hukum De Morgan. A1 B1 aksen ini dengan jumlah tambah, dengan tambah, dan ini kita ganti jadi kali, dan masing-masing kita aksenkan. Dan keseluruhan ini kita aksenkan. Bentuk seperti ini adalah bentuk nan. Ya. Maka setiap literal di dalamnya ini bisa kita masukkan ke gerbang nan. Ya. A1 B1 aksen, kemudian A2 B1 aksen, B2 aksen, kita masukkan ke gerbang nan yang kedua, dan A1, A2, B2 aksen kita masukkan ke gerbang yang nan yang ketiga. Kemudian keseluruhan ini kita gabung dalam gerbang nan juga. Oke, kemudian kita juga bisa melihat contoh soal UTS tahun lalu ya. Di sini ada diminta untuk menyederhanakan fungsi boolean dengan menggunakan peta Karnaugh, kemudian menggambarkan rangkaian digital atau rangkaian logikanya dengan menggunakan gerbang dasar dan gerbang nan. Ya. Untuk yang gerbang dasar, ada sebuah fungsi f, y, x, y, z dengan sigma seperti berikut, kemudian dia mengandung d atau don't care ya pada 4 buah tempat seperti ini. Dan untuk yang bagian B, diminta untuk menggunakan gerbang nan saja untuk fungsi G. Ya. Oke, kita akan mulai kerjakan. Untuk yang pembahasan soal A, fungsinya adalah sigma dari 0, 2, 3, 5, 7, 11, 12. Kita gambarkan dulu 1 di semua posisi yang tepat ya. 0, 2, 3, 5, 7, 11, 12. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan don't care. Ada 4 buah tempat untuk don't care ya, yaitu di 9, kemudian 13, 14, dan 15. Kemudian setelah itu sisanya kita berikan angka 0. Maka kita sederhanakan seperti ini. Untuk yang satu yang mendatar, kemudian satu yang kuat yang seperti ini yang memanjang, dan ini untuk yang satu yang dua. Ya, kita mendapatkan hasilnya adalah seperti ini, yx, xz, yz, y aksen, x aksen, z aksen. Sesuai dengan warna yang ada di sini ya. Kemudian kita perlu 4 buah gerbang n, ya. Dan kita masukkan semua inputnya dan 1 buah gerbang OR untuk menggabungkan hasilnya. Oke, bagaimana dengan soal kedua ya? Untuk yang G, ya, x aksen plus y aksen kali x plus z aksen kali y aksen plus z aksen. Maka kita lengkapi dulu karena ini belum lengkap ya. Kita lengkapi dulu literalnya dengan menambahkan yang belum ada, yaitu z aksen. Kemudian di sini x-nya belum ada, dan di sini adalah ini y-nya belum ada, dan ini adalah x yang belum ada. Nah, setelah kita dapatkan ini, ternyata ini adalah pi dari 1, 3, 6, 7. Oke, kemudian kita gambarkan peta Karnaugh-nya. Di sini ada 4 buah angka 0 ya, untuk 1, 3, 6, dan 7 ya. Dan sisanya adalah 1. Nah, kita akan sederhanakan, kita ambil misalkan dalam bentuk SOP ya, karena kita targetnya menuju nan ya, maka kita bentuknya SOP, maka kita dapatkan jawabannya adalah x, y aksen, dan x aksen, z aksen ya, yang ini. Nah, karena kita diminta untuk dalam bentuk nan, maka kita harus mengubah dulu menjadi dalam bentuk nan dengan menggunakan hukum De Morgan. Maka kita bisa menuliskan seperti ini, x, y aksen, kemudian kita aksenkan ya keduanya. Kemudian x aksen z aksen ya dikalikan dengan x aksen z aksen yang sudah diaksenkan, dan keseluruhan ini kita aksenkan. Kita mendapatkan untuk ini nan untuk x y aksen, dan nan untuk x aksen z aksen, dan nan untuk keseluruhannya. Oke, untuk latihan silahkan kalian mengerjakan soal berikut ya. Ini cukup panjang jawabannya. Silahkan dikerjakan untuk melatih kemampuan kalian menyederhanakan dengan menggunakan KMath.